Kita mulai dari paling dikit sampai paling banyak. Nomor 10, Abdul. Ngomongin soal nama Abdul, nama ini sebenarnya tersebar luas banget di seluruh pelosok Indonesia, terutama di wilayah yang basis komunitas muslimnya kuat kayak Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, sampai Sulawesi Selatan. Berdasarkan sampel data kependudukan resmi yang pernah dirilis sama Ditjen Dukcapil Kemendagri, nama Abdul ini tercatat dipakai oleh sekitar 4 hingga 5 juta jiwa di Indonesia, baik sebagai nama tunggal, nama depan, maupun nama kombinasi. Besarnya angka populasi pemilik nama Abdul ini nggak lepas dari pengaruh kuat budaya Islam dan bahasa Arab yang mengakar di masyarakat kita sejak berabad-abad lalu. Secara harfiah, kata Abdul itu punya arti hamba, yang dalam tradisi umat muslim hampir selalu dikombinasikan sama Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah, kayak Abdul Rahman, Abdul Rahim, atau Abdul Aziz. Para orang tua di Indonesia itu paling demen ngasih nama ini karena ada nilai spiritual yang mendalam, alias sebagai bentuk doa dan harapan langsung dari ayah ibu supaya si anak nanti gedenya jadi sosok yang salih, punya pribadi yang rendah hati, dan selalu taat beribadah sama Tuhannya. Nomor 9, Dwi. Nama Dwi ini tercatat punya sebaran wilayah yang luar biasa padat di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah padat penduduk kayak Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kalau kita bedah data estimasi kependudukan dari Dukcapil, jumlah warga negara Indonesia yang punya nama Dwi ini diperkirakan menyentuh angka 6 hingga 7 juta jiwa. Menjamurnya pemilik nama Dwi di tengah masyarakat kita ini erat banget kaitannya sama tradisi penamaan kuno yang masih terus dipakai sampai sekarang. Dalam bahasa Sanskerta, kata Dwi itu punya arti dua, yang bikin para orang tua di Indonesia secara otomatis menyematkan nama ini khusus untuk anak yang lahir di urutan kedua. Tradisi yang turun-temurun ini disukai karena terkesan simpel tapi punya makna yang jelas sebagai penanda silsilah keluarga, di mana namanya sering dikombinasikan menjadi Dwi Cahyo untuk anak laki-laki atau Dwi Putri untuk anak perempuan. Dan buat kalian yang pengen buat video ala singkat cerita, kita udah bongkar caranya di sini. Klik link di deskripsi karena kita buka aksesnya minggu depan. Nomor 8, Tri. Nama Tri ini punya basis massa yang gak kalah rapi dan tersebar luas di berbagai daerah Indonesia, dengan konsentrasi paling pekat di wilayah Pulau Jawa seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jika merujuk pada data agregat kependudukan milik Dukcapil, jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan nama Tri ini diperkirakan berada di kisaran 7 hingga 8 juta jiwa. Saking banyaknya populasi pemilik nama ini, kamu gak bakal kesusahan buat nemu orang bernama Tri di sekitar lingkunganmu, mulai dari nama teman tongkrongan, rekan kerja, sampai nama pedagang di pasar setempat. Alasan dibalik meledaknya jumlah pengguna nama Tri di Indonesia ini bersumber dari tradisi penamaan berbasis urutan kelahiran anak. Kata Tri sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti tiga, sehingga para orang tua di Indonesia secara otomatis memakai nama ini sebagai identitas utama untuk anak ketiga mereka. Kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun ini dinilai sangat praktis dan bermakna mendalam, di mana namanya sering dirangkai menjadi Tri Wahyuni atau Tri Joko sebagai bentuk penanda silsilah sekaligus rasa syukur atas kehadiran anak ketiga di dalam keluarga. Nomor 7, Dewi. Nama Dewi ini punya wilayah persebaran yang sangat merata di hampir seluruh pulau di Indonesia, mulai dari wilayah perkotaan di Jawa hingga daerah pelosok di Bali dan Sumatera. Berdasarkan data estimasi kependudukan yang dihimpun dari Dukcapil, populasi perempuan yang menyandang nama Dewi ini diperkirakan sudah menembus angka 8 hingga 9 juta jiwa. Alasan kenapa nama Dewi ini laris manis dan gak pernah lekang oleh waktu adalah karena maknanya yang sangat indah dan anggun di mata masyarakat Indonesia. Secara harfiah, kata Dewi berasal dari bahasa Sanskerta yang merujuk pada sosok perempuan cantik, suci, atau sosok pelindung dalam mitologi kuno. Para orang tua di Indonesia gemar banget memesan nama ini untuk anak perempuan mereka dengan harapan agar si anak tumbuh menjadi sosok wanita yang anggun, dihormati, dan punya paras yang menawan, yang sering digabungkan menjadi nama indah seperti Dewi Lestari atau Ratna Dewi. Nomor 6, Putri. Nama Putri ini tercatat memiliki wilayah persebaran yang sangat luas dan merata di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari ujung Aceh sampai Papua. Berdasarkan basis data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil, jumlah warga negara Indonesia yang menggunakan nama Putri ini diperkirakan sudah mencapai kisaran 9 hingga 10 juta jiwa. Besarnya jumlah populasi pemilik nama Putri di Indonesia ini dipengaruhi oleh aspek kebahasaan dan budaya lokal yang memandang nama ini sebagai simbol kehormatan. Dalam bahasa Indonesia, kata Putri secara harfiah berarti anak perempuan dari seorang raja atau sebutan untuk wanita yang memiliki kedudukan tinggi. Faktor inilah yang membuat para orang tua di Indonesia sangat kepincut untuk memberikan nama tersebut kepada anak perempuan mereka sebagai bentuk doa dan harapan agar si anak tumbuh menjadi sosok wanita yang anggun, dihormati, dan diperlakukan bak seorang putri dalam keluarga, yang biasanya dirangkai menjadi nama seperti Putri Rahayu atau Mega Putri. Jangan lupa subscribe dan follow Singkat Cerita agar kita jadi channel edukasi pertama di dunia yang mencapai 10 juta follower dan subscriber di 3 platform pada tahun 2027.
Nomor 5, Ahmad. Nama Ahmad ini memiliki wilayah persebaran yang sangat padat di kantong-kantong wilayah mayoritas muslim di Indonesia, terutama di sepanjang Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Berdasarkan data agregat kependudukan yang tercatat di Dukcapil, populasi laki-laki yang menggunakan nama Ahmad ini diperkirakan sudah menembus angka 10 hingga 11 juta jiwa. Alasan utama dibalik membludaknya pengguna nama Ahmad di Indonesia ini bersumber dari kecintaan masyarakat yang mendalam terhadap figur Nabi Muhammad SAW. Kata Ahmad sendiri merupakan nama lain dari Nabi Muhammad yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran dan memiliki arti yang terpuji atau paling banyak memuji Allah. Para orang tua di Indonesia sangat menggemari nama ini untuk anak laki-laki mereka karena nilai spiritualnya yang tinggi, dengan harapan besar agar si anak kelak bisa meneladani akhlak mulia sang Nabi yang biasanya dikombinasikan menjadi nama Ahmad Dhani, Ahmad Fauzi, atau Ahmad Junaidi. Nomor 4, Nur. Nama Nur ini tercatat punya wilayah persebaran yang luar biasa merata di seluruh pelosok Indonesia. Nggak pandang suku, mau itu Jawa, Sunda, Minang, sampai Bugis. Kalau dihitung dari data kependudukan yang ada di Dukcapil, jumlah orang yang memakai unsur nama Nur ini diperkirakan sudah menembus angka 11 hingga 12 juta jiwa. Faktor utama yang bikin nama Nur ini laris manis di Indonesia adalah karena pengaruh bahasa Arab dan nilai religiusitas yang melekat kuat di masyarakat. Secara harfiah, kata Nur itu punya arti cahaya, sebuah makna yang sangat positif dan sakral dalam ajaran agama Islam. Para orang tua di Indonesia senang banget menyematkan nama ini dengan harapan agar kehidupan si anak kelak bisa menjadi sumber cahaya, petunjuk, dan pembawa kebaikan buat orang-orang di sekitarnya, yang biasanya dikombinasikan menjadi nama Nur Cahyo untuk laki-laki atau Nurul Aini untuk perempuan. Nomor 3, Sri. Nama Sri ini tercatat punya wilayah persebaran yang sangat padat di area Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Berdasarkan data agregat kependudukan yang dihimpun oleh Dukcapil, populasi perempuan yang menyandang nama Sri ini diperkirakan sudah mencapai kisaran 12 hingga 13 juta jiwa. Alasan kenapa nama Sri ini bisa meledak jumlahnya di Indonesia adalah karena faktor budaya Jawa kuno yang sangat menghormati sosok Dewi Sri, sang Jawi padi dan kesuburan. Dalam bahasa Sanskerta, kata Sri memiliki arti asri, indah, gemilang, atau pembawa rezeki. Para orang tua zaman dulu sangat gemar memberikan nama ini kepada anak perempuan mereka dengan harapan agar si anak kelak membawa keberuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi keluarga, yang biasanya dirangkai menjadi nama anggun seperti Sri Wahyuni, Sri Mulyani, atau Sri Utami. Nomor 2, Muhammad. Nama Muhammad ini tercatat punya wilayah persebaran yang luar biasa padat di hampir seluruh wilayah Indonesia, dari ujung barat Sumatera hingga pelosok Maluku dan Papua. Kalau kita intip data dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, jumlah laki-laki yang punya unsur nama Muhammad di Indonesia itu diperkirakan sudah menyentuh angka 13 hingga 15 juta jiwa. Meledaknya jumlah pemilik nama Muhammad di Indonesia ini tentu aja dipengaruhi oleh faktor religiusitas yang sangat kuat sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Kata Muhammad sendiri diambil dari nama Nabi Muhammad SAW yang memiliki arti yang terpuji. Para orang tua di Indonesia kompak banget menyematkan nama ini di awal nama anak laki-laki mereka dengan harapan dan doa yang tulus agar si anak kelak bisa meneladani sifat, akhlak, dan kebaikan sang Nabi, yang biasanya dikombinasikan menjadi nama Muhammad Rizki, Muhammad Fadil, atau Muhammad Ali. Nomor 1, Siti. Nama Siti ini menempati kasta tertinggi dalam hal wilayah persebaran karena jumlahnya yang benar-benar merata dan luar biasa padat di seluruh pelosok Indonesia, mulai dari kampung kecil di ujung Sumatera sampai kota-kota besar di Pulau Jawa. Berdasarkan data agregat kependudukan resmi yang tercatat di Ditjen Dukcapil Kemendagri, populasi perempuan yang menyandang nama Siti ini diperkirakan sudah menembus angka di atas 15 juta jiwa. Angka yang super duper masif ini sukses mengukuhkan nama Siti sebagai juara satu nama yang paling banyak dipakai di Indonesia, yang bikin nama ini bakal selalu kamu temuin di daftar penerima bansos, nama pemilik sertifikat tanah, sampai nama ibu kantin di tempat jamu. Faktor utama yang bikin nama Siti ini meledak sampai jadi nomor 1 di Indonesia adalah kombinasi antara nilai religius Islam yang kental dan sejarah panjang akulturasi budaya lokal. Kata Siti sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu Sayyidati, yang punya arti nyonya atau wanita yang dihormati, sebuah gelar mulia yang merujuk pada tokoh-tokoh perempuan agung di lingkaran Nabi Muhammad SAW, seperti Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Para orang tua di Indonesia dari zaman ke zaman sangat menggemari nama ini buat anak perempuan mereka karena dianggap sebagai doa terbaik agar si anak tumbuh jadi wanita yang salihah, dihormati, dan punya derajat yang tinggi di masyarakat, yang biasanya dikombinasikan menjadi Siti Aminah, Siti Rahmah, atau Siti Nurhaliza.